Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam WIM, ketujuh Mayor, ke-8 Cimori, ke-9 WLTJ, ke-10 Cleo, ke-11 Aisyah, ke-12 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 7.425 menguat 3,48%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke tradingnya, INDF akhirnya sudah di atas 7.400. Apakah INDF akan mengakhiri masa konsolidasinya? Kalau benar ini mengakhiri masa konsolidasinya, mestinya 2 bulan ke depan sampai akhir tahun targetnya 8.800 sampai 9.200 resistannya, karena dia akan mematahkan trendline downtrendnya ini atau pola descending triangle ya. Jadi potensi all time high karena ICBP-nya sudah all time high. Saatnya nggak koleksi, saatnya koleksi. Kalau Bapak Ibu yang ketinggalan koreksi merah dikit udah ambil, merah dalam pun ke 6.800 pun tuh ambil. Pokoknya nanti jangan ketinggalan Bapak Ibu, jangan tanya kalau sudah dia bergerak di atas 7.800, sudah menembus trendline downtrendnya ini. Jadi menarik gak INDF? INDF menarik karena dia ini jangka panjang sudah belum naik dari 2016, berarti 8 tahun yang lalu. Ya saatnya lah dia bangkit ya. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sudah membentuk swing low. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia itu semenjak Juli itu diakumulasi cukup besar. Jadi naik terus dan ada koreksi 2 minggu, habis itu gas lagi. Tembus, tetap akan uptrend tahun ini INDF. Lembus target 8.800 9.200 ya untuk INDF. Lanjut, ICBP yang ditutup di harga 12.800 menguat 2,4%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ICBP sedikit ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ICBP udah aman dan dia juga sudah all time high. Jauh nggak arahnya? Masih jauh dong. Masa segitu doang naiknya dari all time high ya? Paling nggak mudah-mudahan ya 15.000. Kalau rounding bottomnya ini cuman view-nya lebih panjang. Itu bahkan target kenaikannya itu bisa sampai 16.000. Tapi itu jangka panjang ya. Kita nggak tahu apakah tahun depan atau seperti apa. Yang pastinya tren jangka pendeknya kalau memang masih bisa jalan, rounding bottomnya nih aja yang kita hitung dulu ya. Kira-kira pendeknya lah. Dari swing low ke swing high-nya dan ya 14.500. Ya kalau bisa 15.000 udah cukup bagus 2 bulan ke depan. Kenapa? Karena dia juga sudah naik cukup tinggi dari 10.000 ya di Mei. Bayangin kalau Bapak Ibu ada beli saat dia di Mei di 10.000, sekarang floating profit 28%. Bagus nggak Mbak? Ideal nggak? Ideal, nggak ada yang nggak bagus. Jangan melihat profit saham-saham harian yang sehari bisa naik 35%, naik 20%, ya jangan disamakan ICBP itu ya. Yang pastinya ya Bapak Ibu tuh fokus aja ke profil resiko Bapak Ibu dan mensyukuri profit yang ada. Yang penting Bapak Ibu beli saham itu sesuai dengan plan Bapak Ibu, melihat profit orang lain. Ya kita bisa pengen seperti orang itu, tapi kita harus belajar juga. Karena mereka sampai titik mendapatkan profit lebar tuh pasti ada perjuangannya. Ya Bapak Ibu fokus ke diri sendiri aja. Yang pastinya 28% itu lebih besar dari deposito, lebih besar dari obligasi, dari reksadana pendapatan tetap, dan ya mungkin lebih besar dari reksadana saham ya. Ya itu yang Bapak Ibu lihat, jangan melihat yang lain ya. Itu aja. Untuk ICBP saat ini masih ke atas, akan uji all time high-nya minggu ini. Itu aja. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 2.330 terkoreksi 1,68%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, UNPR koreksi biasa. Dia gagal menembus 2.400-nya, tapi nggak akan jauh lagi turunannya. Apalagi Bapak Ibu perhatikan koreksinya belum kecil. Target saya masih sama, minimal 2.800 dia bulan depan atau target saya bulan depan ya. Tapi disclaimer, analisa kembali, dan saya juga punya plan. Kalau gagal seperti apa respon saya ya. Bukannya saya tetap hot dan biarin sampai 2.800.
Itu mungkin ya saya bisa stop loss di bawah 2200 ya. Itu. Jadi untuk UNPR koreksi ambil, merah ambil, hijau ambil. Pokoknya sebelum dia tembus 2400 besok minggu depan ya itu area entry yang menarik. Nggak harus tepat berharap dia ke 2200 terus mantul. Bisa jadi di 2300, 2280 dia mantul. Ya, yang pastinya Bapak Ibu kalau punya harga di bawah 2400 menurut saya itu harga cukup oke dan kemungkinan besar itu area bottom walaupun nggak pas tepat. Ya, itu aja. Yang penting Bapak Ibu hitung risknya. Kalau risknya sudah Bapak Ibu siap tanggung, ya udah itu. Untuk UNPR, ya mestinya jangan turun di bawah 2200 saat ini. Mungkin nggak turun ya. Kalau melihat ISG bagus, saham konsumer tuh rata-rata naik ya ke atas. Bapak Ibu perhatikan volume mingguannya juga sudah mulai sideways dan 2 minggu membentuk high low. Volume meningkat dan MACD hampir golden cross, barcat di atasnya juga terbentuk. Minggu ini tembus 2400, gas ke atas. Konfirmasi breakout untuk UNPR. Disclaimer. Lanjut HMSP yang ditutup di harga 705 terkoreksi 0,7%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MSP didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. HMSP belum kemana-mana. Saya juga gagal di HMSP ini. Ya, perkiraan saya dia nggak jebol 750. Akhirnya jebol, ya udah saya stop loss dulu 725. Ya, cut loss nggak? Ya cut loss 3%. Ya udahlah, namanya trading ya seperti itu. Nggak bisa kita hindar. 4% saya cut lossnya itu 30 poin apa 25 poin gitu. Jadi saat ini kemana HMSP? Belum pasti. Tapi kalau Bapak Ibu tutup seperti ini ya sekarang dia di harga psikologis 706.90 dan ya harus rebound minggu ini, harus rebound, nggak ada cerita nggak rebound. Target reboundnya tetap 800. Pokoknya rebound bagus untuk MSP, apalagi bisa tembus 730 aja, titik aman pertamanya udah aman. Ya, untuk MSP harusnya rebound minggu ini kalau mau bagus. Lihat dulu Bandar Detektor Stockbit itu ada normal distribusi, nggak masalah. Bagi Bapak Ibu yang mau join Stockbit free, dapat rekomendasi saham-saham pilihan, strateginya seperti apa. Bapak Ibu bisa join dengan memasukkan kode eksternal community Stockbit R41778. R-nya R besar. Itu Bapak Ibu bisa gabung dan trading bersama Borneo Trader. Ya, Bapak Ibu bisa konsultasi juga. Bagi Bapak Ibu yang punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit ya, karena aplikasi Stockbit for desktopnya juga bagus. Bisa fast trade, bisa customize size untuk apa yang jadi tampilannya di layar. Nah, itu menariknya. Dan ya yang paling oke tuh dia sudah servernya apa gitu ya, saya lupa. Yang pastinya bisa entry cepat di detik awal open market. Nah itu ya. Kalau yang punya akun lain sudah nyaman di sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Link 3 di bio Instagram Borneo Trader, R-nya udah di belakang atau di link deskripsi. HMSP kita lihat minggu ini aja dulu. Ya kalau dia sudah di atas 750 sebenarnya baru sinyal bagus, walaupun gak harus 800. Di atas 730 750 tuh udah sinyal bagus lah kalau minggu ini bisa naik untuk MSP. Itu aja. Lanjut GGRM yang ditutup di harga 15.625 terkoreksi 0,15%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya GGRM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM lihat minggu ini kalau dilihat dari Bandar Detektor Stockbit itu ada big akumulasi dan dia mulai sideways. Sebenarnya minggu kemarin dia itu sideways nggak jebol. Memang membentuk low baru di hari Rabu tapi kemudian rebound lagi. Coba dilihat time frame weekly-nya. Bagus. Ini bisa candle 3 Black Crow. Minggu ini rebound tembus 16.000 udah aman. Buy on breakout aja kalau Bapak Ibu berminat GGRM minggu ini. Pokoknya kalau tutup di atas 16.000 GGRM bagus. Target masih sama 18.000 menguji EMA 200-nya. Itu untuk GGRM. Lanjut WIM yang ditutup di harga 955 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya WIM rebound lah minggu ini. Nggak ada cerita nggak rebound minggu ini. Ya kalau mau bagus rebound. Kalau sampai jebol lagi 930 udahlah. Jual aja lah 3%. Koreksi 3%, pertimbangkan stop loss saja. Atau kalau mau hot juga bisa. Tapi harusnya minggu ini rebound. Coba lihat time frame weekly-nya. Gimana candle-nya. Nah koreksi biasa. Dan dia membentuk higher low. Walaupun nggak membentuk higher high. Harusnya jalan minggu ini. Ya.
Kita lihat sektor consumer good hari apa dikerek naik, apakah Senin, Selasa, Rabu ya. Kalau satu jalan semua tuh. UNPR tuh mau jalan juga tuh. Kita lihat minggu ini untuk WIM harusnya rebound. Disclaimer dianalisa kembali. Lanjut ada Mayor yang ditutup DG 2670 menguat 0,75%. Asing net buy. Kalau dilihat blok resminya Mayor ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya Mayor. Ini swing low. Kemungkinan besar ini swing low. Kita lihat tembus 2700 pakai angka genap aja 2700. Siap-siap konfirmasi swing low minggu kemarin dan minggu depan targetnya kembali ke 3000. Ya, ini potensi besar swing low. Kalau dia tembus 2700-nya minggu ini tutup di atas 2700, 3000 arahnya. Ya nggak harus juga minggu ini, tapi peluang besar minggu kemarin itu swing low dan minggu ini ke arah atas. Ya pokoknya yang nggak tahu berapa minggu dia sampai. Yang pastinya arahnya atas. Akan membentuk swing high-nya lagi. Ya coba kita hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Dia mantul di 0,5 Fibonacci-nya. Ya harusnya nih aman. Apalagi konfirmasinya minggu ini tembus 2700 pakus Mayor. Ya target 3000 terdekat. Lanjut Cimori yang ditutup di harga 5600 menguat 2,75%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Cimori bagus. Ke atas gak? Ke atas. Target masih sama nih polanya. Pola ini sih pendek. Sudah tercapai. Tapi Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Bisa dari sini ke sini. Atau dari yang terbaru juga bisa sebenarnya ya. 6000 terus 6400. Untuk Cimori. Ya itu aja. Menarik gak? Masih menarik. Dia ngebest untuk naik. Itu. Lanjut. ULTJ yang ditutup di harga 1865 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ULTJ siap-siap ke atas gak? Iya ke atas. Kalau ditembus 1880 target minimal 2000 dan jauh nggak? Masih jauh. Potensi besar 2120. Semoga akhir tahun. Ya ada potensi upset mungkin di 10-15% di akhir tahun. Pokoknya menarik lah. Yang penting minggu ini aja dulu kita fokuskan. Kalau dia bisa sampai 1950 atau 2000 itu udah menarik untuk ULTJ. Itu aja. Lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1295 menguat 1,96%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Cleo bagus. Swing low 1200 ya mantul. Akan uji 1350. Lanjut. Kalau lanjut masih bisa. Mungkin nih tarikan terakhirnya 2 bulan ke depan. Dan bisa jadi peaknya nanti dibuat skenario bandarnya bisa di area 1550 atau 1600 ini. Peaknya. Jadi 2 bulan ke depan ditarik naik. Nanti tiba-tiba mulai sideways. Awal Januari terus ya akhir Januari mulai turun. Bisa jadi seperti itu skenarionya ya. Yang pastinya kalau Cleo nih tembus 1350 minggu ini bagus. Akan uptrend minggu depan. Target yaitu 1500-1600. Itu aja untuk Cleo. Lanjut Aisyah yang ditutup di 133 terkoreksi 1,48%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Aisyah di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Aisyah koreksi biasa. Siap-siap minggu depan tembus 150 gas dan baru awal uptrend. Target uptrendnya kemana? 170 180. Jangan pendek-pendek. Jadi dari 140 itu bisa potensi upset 20% lagi. Bisa nggak sih sekelas Aisyah? Bisa. Ini bahkan dia pernah 30% dalam satu hari. Apalagi cuman 20%. Sangat mungkin. Pokoknya tembus 140 uptrend Aisyah. Itu aja. Lanjut. Hoki yang ditutup DG 119 menguat 0,84%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki tunggu tembus 120 lah titik amannya ya. Atau kalau mau lebih aman dia tembus 130 itu menarik. Cuman sayang juga kan. Kalau saya tertarik Hoki ya saya beli buy on breakout 120 aja. Nggak mau breakout 130. Karena dari 120 ke 130 itu kan lumayan. Masih ada sampai 5% ya. Ya itulah menariknya. Untuk Hoki, jadi gimana Hoki ya? Peluang besar tetap ada potensi rebound minggu ini. Saham terakhir Nasi yang ditutup DG 93 terkoreksi 2,1%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Nasi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Nasi aman. Tinggal tunggu tembus 100 siap-siap gas. Kemana arahnya? Minimal 120 130.
Jadi dari 100 itu ada potensi upside 20-30%. Boleh beli seharga sekarang nggak? Yang menjadi pertanyaan kan seperti itu. Boleh, tergantung Bapak Ibu ya. Kalau beli harga sekarang Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 80? Berarti 13% stop lossnya. Tapi dengan reward minimal tadi 20-30% minimal aja tuh loh. Rewardnya ya ideal kalau Bapak Ibu tertarik ya. Atau kalau mau beli nasi tunggu konfirmasi dia tembus nantinya 100. Itu kalau dia tembus minggu ini 100 sudah valid. Siap-siap ke atas, gak ada cerita dia turun lagi. Disclaimer dia analisa kembali ya. Untuk nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.